Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan program kerja dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu bersama penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan salah seorang penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Ia adalah Bapak I Gusti Bagus Purnama SPD. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bapak? Astungkara becik. Astungkara sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat topik mengenai melasti. Nah, dalam waktu dekat ini kita sebagai umat Hindu akan merayakan hari besar kita, yakni Hari Raya Nyepi. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan topik yang akan kami bahas. Saya langsung saja kepada narasumber kali ini, ialah apa itu melasti. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali diundang dalam program Taksu. Senang rasanya dapat mengisi kembali di program ini. Nah, menyikapi pertanyaan dari Ibu Dewi tadi, bahwasanya kita akan merayakan Hari Raya Nyepi ya, Tahun Baru Saka, di mana salah satu urutan prosesi upacara yang akan kita laksanakan adalah melasti. Nah, untuk itu di sini Tiang akan memberikan suatu pemahaman tentang apa sebenarnya itu melasti ya. Secara definisinya secara umum, melasti itu terdiri dari dua kata. Ya. Di mana dari kata mala dan asti ya. Seperti yang kita ketahui umat Dharma, mala itu adalah suatu kotoran dan asti atau astiti itu adalah memuja atau mendoakan. Nah, jadi pada saat upacara melasti ini, di mana kita yaitu membuang kotoran-kotoran atau segala macam mala yang ada di dalam diri manusia maupun di alam semesta, dengan cara kita memberikan suatu upacara pemujaan atau memuja dan mendoakan ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasi beliau baik sebagai dewa-dewi. Seperti itu Ibu penjelasan mengenai melasti. Baik. Dalam setiap perayaan Nyepi tentu melasti ini dilakukan. Ya. Apakah melasti ini merupakan suatu tradisi atau memang ada dalam ajaran agama Hindu? Ya, melasti ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu ya. Nah, upacara melasti ini lebih dikenal di masyarakat atau umat Hindu Bali. Nah, ketika kita berbicara Indonesia, umat Hindu Bali melakukan upacara melasti, yaitu upacara pembersihan baik Buana Alit maupun Buana Agung. Nah, seperti itu Ibu. Jadi ini merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun, di mana upacara ini dilakukan sejak tahun 78 awal mula melakukan suatu prosesi atau upacara melasti. Seperti itu Ibu penjelasan mengenai apakah ini merupakan suatu tradisi dari agama Hindu. Ya. Baik, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah melasti ini termasuk yatnya? Yatnya apa kalau memang termasuk? Ya, ini pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi memang harus memberikan satu penjelasan yang spesifik ya. Bahwasanya upacara, ya dari upacara melasti, yaitu ini sudah masuk ke dalam suatu upacara yang namanya upacara, yaitu yatnya. Yatnya yang dilakukan atas kesadaran dan ketulusan. Nah, itu dasar kita melakukan suatu yatnya. Nah, penekanannya, upacara melasti merupakan suatu upacara yatnya atau dewa yatnya, di mana kita melakukan upacara ini dengan mengusung atau mengiring baik itu linggih ide betara. Nah, linggih ide betara dalam artian di sini kita nedunang ide betara sareng sami, kemudian kita melakukan suatu prosesi pembersihan nanti yaitu di sumber-sumber atau mata air. Seperti Ibu. Baik. Tadi sudah dijelaskan
ini termasuk yatnya. Ya, yatnya yaitu Ya, dewa. dewa yatnya. Penekanannya ke dewa Dewa yatnya. yatnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ialah kapan waktu spesifiknya melasti ini diadakan atau diselenggarakan oleh umat Hindu? Ya, secara pelaksanaan tentu upacara melasti telah mempunyai suatu hari yang telah ditentukan dalam prosesi upacaranya atau terlaksananya upacara melasti. Seperti yang kita ketahui bahwasanya upacara melasti itu dilaksanakan yaitu 3 hari sebelum hari raya Nyepi atau di Purwani Dilemnya. Ya, Nyepinya kita laksanakan di Purwaninya. Nah, sementara untuk melastinya itu kita adakan pada saat hari Panglong Tlulas atau bahasa Balinya itu Tlulas. Kalau bahasa Indonesianya Panglong 13 bulan Saitra. Nah, di situ adalah bulan kita untuk melakukan suatu pembersihan atau pesucian baik secara spiritual kita maupun secara niskalanya kita. Kita sebagai umat beragama tentu melakukan pemujaan dan pembersihan itu skala dan keniskala. Berarti memang sudah ada waktu yang Ya. ditentukan untuk pembersihan itu, Ya, Pak ya? Ibu. Untuk waktu atau upacara melasti itu sudah ada ditetapkan Baik. sesuai dengan perhitungan ya, perhitungan sasih yang ada dan diterapkan untuk umat Hindu. Baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir Tiang ini, Pak. Ketika kita merayakan melasti, Ya, sudah tidak lazim lagi kalau umat kita, umat Hindu berbondong-bondong menuju ke laut atau ke pantai ataupun ada yang ke danau. Nah, adakah hubungannya melasti ini dengan air laut ataupun air danau tersebut? Oke. Di sini yang berikan pemaparan sekaligus pemahaman kepada umat sedharma bahwasanya melasti itu bukan hanya sekedar dilaksanakan ya, tidak hanya dilaksanakan ke sumber air laut maupun danau, Air danau. ya, tetapi melasti ini bisa dilaksanakan di semua sumber air. Itu poin utama supaya tidak salah persepsi umat sedharma yang berbahagia. Di sini ada penekanan tiang bahwasanya upacara melasti itu dapat dilaksanakan di semua sumber air atau sumber mata air. Misalkan kalau seperti danau itu sudah jelas. Laut sudah jelas sekali, itu sering kita lakukan ya. Tetapi yang jarang atau mungkin di sini kalau khususnya kita umat Hindu yang ada di Sulawesi ada yang namanya sumur suci. Nah, sumur suci kalau di Bali kita berbicara Bali kembali bahwasanya tidak ada sumber mata air seperti laut dan danau, kita dapat melakukan upacara melasti itu di sumur suci. Nah, ketika sudah ada sumur suci, di sana kita nangiang yang namanya Pura Beji. Nah, nanti disitulah kita dapat melakukan prosesi upacara melasti. Nah, ada juga sumber mata air yaitu campuhan di sini. Ya, ada campuhan yaitu pertemuan dari mata air seperti itu. Makanya kita bisa melakukan upacara melasti juga di campuhan. Nah, itu terkait mengenai apakah harus dilaksanakan di danau maupun di segara. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya ketika ada sumber air seperti danau dan segara, itu lebih baik lagi kita melakukan di sana. Sebab yang pertama, kita melakukan upacara melasti sebelum pandemi. Pandemi, kita berbicara sebelum pandemi, tentu kita berbondong-bondong merayakan sukacita kita bahwasanya saya dengan senang hati, dengan tulus ingin mengiring atau mengiring itu dalam artian saya ingin menghantarkan ide Betara ini untuk melakukan suatu penyucian atau pembersihan seperti itu. Ketika ide Betara saya sudah bersih, linggih ide Betara sampun suci, tentu ada rasa kebanggaan kita sebagai umat Hindu dalam menjalani prosesi upacara tersebut. Makanya kita memerlukan area yang
cukup luas untuk melakukan upacara melasti. Nah, itu Ibu. Nah, terkait acara melasti atau upacara melasti untuk saat ini, kita mengikuti edaran atau bahwasanya himbauan. Tentu kita mempunyai majelis, ya, atau organisasi keumatan Hindu. Di sini ada PHDI, tentu yang notabene dalam tugas fungsi dan tugas pokoknya mengarahkan umat supaya melaksanakan upacara melasti itu dengan mengikuti protokol kesehatan serta mengurangi jumlah umat yang untuk ikut serta berpartisipasi di dalam prosesi upacara melasti tersebut. Nah, kendati demikian, tentu meskipun yang pergi atau yang ngiring Ide Betara hanya beberapa orang atau bisa dikatakan pengurus dari pura maupun dari pengurus adat, nah tentu tidak mengurangi esensi dari perayaan melasti tersebut atau upacara melasti tersebut. Baik. Seperti itu, Ibu. Baik, sangat jelas sekali yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Gusti, bahwasannya perayaan melasti ini ialah suatu momentum bagi kita, umat Hindu, untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan alam semesta kita. Nah, proses pensucian ini tidak hanya harus dilaksanakan di laut saja ataupun di danau, tapi bisa melalui sumber mata air yang disebutkan tadi. Baik, terima kasih Pak, saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk membagi informasi Dharma kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh umat Hindu yang telah mendukung program Taksu ini sehingga dapat menjadi acuan agar kami selalu senantiasa lebih baik ke depannya dalam menyediakan dan menyampaikan informasi maupun pengetahuan Dharma. Jangan lupa untuk tetap mendukung program kami melalui program Taksu dari channel YouTube Hindu Lutim, melalui tekan tombol like, komen, subscribe, dan bagikan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Sekian yang dapat kami bahas dalam perbincangan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Umat Hindu Dharma sebali dawak titiang druwaning sampun ngardiang tembang puniki maka kirang langkung nunas pangampura.